Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pelarut sediaan steril yang akan dipresentasikan oleh kami. Pertama ada Siti Helmi, kemudian ada Siti Hovia, ada Siti Nurfaida, Siti Nurfadila, Siti Rahmawati, dan Siti Jumairah. Baik, presentasi akan dibacakan mulai dari Siti Helmi. Komponen sediaan steril itu ada 4. Yang pertama bahan aktif, yang kedua eksipien, ketiga kemasan, yang keempat label. Sistem pelarut. Obat yang diberikan pada sediaan injeksi diberikan dalam konsentrasi rendah. Pembawa atau pelarut merupakan komponen terbesar dari formulasi dan tidak boleh toksik atau tidak mempunyai aktivitas terapeutik. Pilihan pertama adalah air sebagai pelarut. Akan tetapi, obat walaupun larut dalam air bisa saja tidak stabil. Pelarut sediaan parentral. Ruang lingkupnya itu komponen terbesar dari sediaan parentral adalah pelarut atau pembawa. Pelarut air dapat bercampur dengan cairan fisiologis tubuh, konstanta dielektrik tinggi. Contohnya itu ada sodium chloride injection, bacteriostatic sodium chloride injection, pelarut non-air yang dapat bercampur dengan air, pelarut non-air yang tidak dapat bercampur dengan air, minyak olea neutralisata et injectionem. Water for injection atau WFI adalah air yang dimaksudkan untuk penggunaan produksi obat yang diberikan secara parentral, di mana pelarutnya adalah air, atau air yang digunakan untuk melarutkan atau mengencerkan zat atau preparasi untuk pemberian parentral. Water for injection. Air adalah salah satu komoditas utama yang digunakan oleh industri farmasi. Air dapat digunakan sebagai eksipien atau digunakan untuk merekonstitusi produk. Digunakan saat mensintesis senyawa, selama produksi produk jadi, atau sebagai agen pembersih untuk membilas peralatan, bahan utama kemasan, dan sebagainya. Sterile water for injection adalah cairan jernih, steril, bebas pirogen, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, serta tidak mengandung logam-logam berat seperti Cu, Fe, Pb, zat-zat pereduksi, dan lain-lain. pH-nya 5-7. Proses pertama adalah persiapan. Proses kedua adalah proses final treatment. Biasanya dilakukan reverse osmosis dengan menggunakan chemical softening atau kation anion. Proses ketiga adalah proses sterilisasi WFI dengan menggunakan autoclave. Dasar pemilihan ada 4. Yang pertama rute pemberian, yang kedua absorpsi obat, yang ketiga volume sediaan, yang keempat kelarutan atau stabilitas zat aktif. Yang pertama rute pemberian. Rute pemberian harus dapat bercampur langsung dengan darah menggunakan pembawa air. Absorpsi cepat dengan pembawa air modifikasi. Untuk sediaan lepas lambat, bisa dilakukan dengan menggunakan campuran pelarut yang lain. Volume besar, menghindari toksisitas atau efek farmakologi yang tidak diinginkan, menggunakan pembawa air. Kelarutan, persyaratannya adalah jernih dan bebas partikel yang tidak larut.
Bahan obat adalah bahan organik yang mempunyai kelarutan yang kecil di air. Campuran pelarut, pembentukan kompleks, penambahan surfaktan, atau modifikasi zat aktif. Rute pemberian larutan, stabilitas berlarut air, reaksi hidrolisis yang dipercepat dengan proses sterilisasi, diminimalkan dengan setting sediaan pada pH stabilitas, penggunaan pelarut campur, bentuk suspensi atau emulsi atau bentuk serbuk dan surfaktan. Pelarut air, proses pemurnian air. Deionisasi, penukaran ion dapat menghilangkan semua ion anorganik dan beberapa ion senyawa organik lemah. Osmosis terbalik, teknik pemisahan dengan membran semiperiabel. Penyulingan, hasil air dengan konduktivitas 0,1 sampai 5 mikrosiemen. Air yang telah dimurnikan selalu dipantau dari pencemaran pirogen, zat renik maupun zat-zat kimia disirkulasi dan suhu dijaga pada 80 derajat Celcius. Syarat air untuk sediaan injeksi. Yang pertama, harus dibuat segar dan bebas pirogen. Yang kedua, jumlah zat pada terlarut total tidak lebih dari 10 ppm. Yang ketiga, pH 5,0 sampai 7,0. Yang keempat, tidak mengandung ion-ion klorida, sulfat, kalsium, amonium, dan karbon dioksida. Yang kelima, batas logam berat, bahan organik, tanin, dan lignin. Yang keenam, batas jumlah partikel. Pirogen, sumber endotoksin bakteri gram negatif, asal dari pelarut, bahan obat, peralatan, dan metode penyimpanan antara pembuatan dan proses sterilisasi. Sifatnya termostabil, larut air, tidak menguap. Ujinya LAL test, terbentuknya gel, uji titik akhir gumpalan gel, turbidimetri, dan uji substrak kromogenik spesifik asal bakteri gram negatif. Ujinya kelinci dapat untuk semua jenis pirogen. Pembawa non-air, konsolven biasanya digunakan seperti gliserin dan propilen glikol, digunakan sebagai pembawa di SPF. Digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari obat dan menstabilkan obat karena hidrolisis. Minyak yang termetabolisis digunakan untuk melarutkan obat yang tidak larut di air, contohnya steroid, hormon, dan vitamin terlarut dalam minyak sayur. Formulasi ini diberikan dalam injeksi intramuskular. Pelarut non-air yang dapat bercampur air, jenisnya pelarut organik sebagai konsolven dan meningkatkan stabilitas sediaan yang mudah terhidrolisis. Syaratnya tidak toksik, iritasi ataupun sensitif, dapat tersatukan dengan zat aktif, tidak ada efek farmakologi, dan stabil. Contoh pelarutnya ada etanol, propilen glikol, polietilenglikol dengan molekul 300 sampai 400 untuk golongan barbiturat dan gliserin. Sediaannya ada fenobarbital, pelarut air, etanol, propilen glikol. Pelarut non-air, stabilitas fisik dan kimia pelarut pada berbagai tekanan pH. Kekentalannya yang harus sedemikian mudah untuk diperlakukan sebagai suntikan. Kemudahan mengalirnya yang harus dipertahankan pada kisaran temperatur yang cukup lebar. Titik didihnya yang cukup tinggi untuk memungkinkan sterilisasi dengan panas. Kemudahannya bercampur dengan cairan tubuh. Tekanan uap yang rendah untuk mencegah timbulnya masalah selama sterilisasi dengan pemanasan dan kemurniannya yang stabil atau mudah dimurnikan dan distandarisasi. Pelarut bukan air yang sekarang digunakan sebagai produk parenteral adalah minyak-minyak lemak nabati, gliserin, polietilen glikol, propilen glikol, alkohol, dan yang digunakan lebih jarang adalah etil oleat, isopropil miristat, dan dimetilasetamid.
Next, Dil. Pelarut non-air yang tidak dapat bercampur air biasanya untuk tujuan kelarutan lepas lambat. Diberikan intramuskular, minyak lemak pembawa hormon, kalsiperol, dan menadion, isopropil miristat, benzil benzoat, kosolpen, injeksi dimercaprol, dan hidroksiprogesteron, etiloleat, kosolpen, injeksi hormon, dioksikortison asetat, estradiol, monobenzoat, progesteron. Mencegah oksidasi minyak, maka ditambah antioksidan, propil galat, BHA, BHT, dan tokoferol. Pelarut non-air yang tidak dapat bercampur air. Minyak tumbuhan nabati yang berbeda-beda. Minyak kacang, Oleum arachides. Minyak zaitun, Oleum olivarium. Minyak mendel, minyak bunga matahari, minyak kedelai, minyak biji kapuk, dan minyak wijen, Oleum sesami adalah beberapa jenis minyak yang sering digunakan sebagai pembawa injeksi. Minyak harus netral secara fisiologis dan dapat diterima tubuh dengan baik. Persyaratan untuk ini adalah tingkat Sebelum memakainya, kita netralkan minyak-minyak dari asam lemak bebas melalui pengocokan dengan etanol supaya tidak merangsang. Pemakaiannya secara intravena tidak dimungkinkan karena tidak tercampurkannya dengan serum darah dan dapat menyebabkan terjadinya emboli paru-paru. Oleh karena itu, penggunaannya hanya ditunjukkan untuk preparat injeksi intramuskular dan subkutan. Larutan atau suspensi minyak mempunyai waktu kerja lama, depo sering sampai 1 bulan penyerapan obat dan membebaskan bahan aktifnya secara lambat. Contoh formula. Formula zat aktif berupa bupivacain HCl monohidrat 5,28 setara dengan bupivacain HCl anhidrat 5 mg. Zat tambahan dextrosa monohidrat 80 mg, air untuk injeksi 1 ml. Zat aktif bupivacain HCl monohidrat 5,54 setara dengan bupivacain HCl 5 mg. Zat tambahan sodium klorid PA 790 mg, sodium asetat anhidrat 60 mg, asam asetat glacial 0,000857 ml, water for injection at 1 ml. Prosedur pengolahan. Yang pertama yaitu pencucian dan sterilisasi ampul kosong. Lakukan pencucian dan sterilisasi ampul kosong sesuai SOP yang berlaku. Kemudian pencampuran atau pelarutan. Pertama, dalam tangki pencampuran gelas 75 liter, tampung sejumlah Aquades. Keluarkan Aquades dari keran bawah dan tampung dalam macan atau beker gelas. Kemudian larutkan bupivacain HCl monohidrat dalam Aquades 2B. Kemudian masukkan ke dalam tangki pencampuran 2A. Larutkan dextrosa monohidrat PF 1 dalam Aquades 2B, kemudian masukkan ke dalam tangki pencampuran 2A. Larutkan sodium asetat dalam Aquades 2B, kemudian masukkan ke dalam tangki pencampuran 2A. Lanjutannya, bubble dengan gas N2 melalui filter 0,22 mikrohidrofob steril, periksa pH larutan, pH awal. Larutan asetik asid glacial dalam Aquades hingga volume yang diinginkan. Gunakan untuk adjust pH. Atur pH larutan hingga pH 5,5 atau 5-6 dengan penambahan larutan 2H. Tambahkan Aquades sampai 90% besar batch. Ambil sampel untuk pemeriksaan osmolalitas awal. Syaratnya yaitu 460 sampai 480 mol/kg. Selanjutnya, larutkan dextrosa monohidrat PF2 dalam Aquades 2B bila osmolality belum memenuhi syarat.
adjust dengan larutan 2G, atur volume dengan penambahan aqueous 2B sampai dengan besar base yang dibutuhkan, pindahkan larutan ke dalam pressure vessel melalui pompa peristaltik. Saring larutan ke dalam pressure tangki SS 60 liter melalui pre-filter dan filter 0,2 M menggunakan gas M2 dengan tekanan 1-2 bar. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.